Masalah bola sepak Malaysia, ada yang komen jangan salahkan coach, jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. FM Presiden pada panggang hadapan. So, saya harap pada kerjasama daripada semua ahli gabungan selepas ini dan juga pada semua pihak yang related to football. So, itu harapan besar saya. Alright. Trending nomor 1 dunia 2 tanda seru 2 hak siar Piala Presiden 2025 Indonesia tembus televisi internasional. Jakarta, 7 Juli 2025, dunia sepak bola kembali diguncang oleh kejutan dari Indonesia. Setelah sebelumnya menarik perhatian dengan format dan gebrakan barunya, kini Piala Presiden 2025 resmi mencatatkan sejarah baru. Hak siarnya telah menembus televisi internasional dan trending nomor 1 dunia di media sosial. Turnamen yang dulunya hanya menjadi ajang pramusim lokal, kini menjelma menjadi tontonan global yang menyita perhatian penggemar bola dari Asia, Eropa, hingga Amerika Latin. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak diumumkan, tagar Presiden Cup 2025 langsung merajai trending topik Twitter dan TikTok dengan jutaan views dan mention. Hak siar tembus televisi kelas dunia. Langkah fenomenal ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, Erick menyebut bahwa Piala Presiden 2025 telah resmi menjalin kerjasama hak siar dengan sejumlah raksasa media olahraga dunia seperti ESPN, Amerika Serikat, beIN Sports, Timur Tengah Afrika Utara, DAZN, Eropa Amerika Latin, Sky Sports, Inggris, CCTV 5, Cina, J Sports, Jepang. Ini bukan cuma kemenangan bagi sepak bola nasional, tapi kemenangan Indonesia di mata dunia, ujar Erick Thohir dengan penuh semangat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen yang lahir dari negeri kita akan disaksikan oleh ratusan juta penonton di berbagai penjuru dunia. Antusiasme global, dari London hingga Buenos Aires. Dampak dari kabar ini terasa seketika. Di berbagai negara, media-media olahraga besar mulai meliput persiapan Piala Presiden 2025. BBC Sport menulis headline, Indonesia's President's Cup goes global, a new force in Asian football. Sementara Marca dari Spanyol menyebutnya sebagai turnamen paling underrated yang siap bersaing dengan MLS dan J League. Di media sosial, para penggemar bola dari luar negeri mulai penasaran dan membagikan cuplikan highlight pemain-pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner yang akan ambil bagian di turnamen ini. Bahkan, beberapa akun fanbase klub Eropa menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti laga demi laga. Turnamen kelas dunia dengan rasa Indonesia. Apa yang membuat Piala Presiden 2025 begitu spesial di mata dunia? Jawabannya ada pada kemasan acara yang luar biasa, sistem kompetisi yang kompetitif, dan keterlibatan tim-tim dari luar negeri seperti Oxford United, Inggris, Consadole Sapporo, Jepang, serta Al Nassr Youth, Arab Saudi. Tak hanya itu, panitia juga menggandeng artis internasional untuk tampil di panggung pembukaan. Nama-nama seperti Justin Bieber, Rich Brian, hingga Agnes Mo telah diumumkan akan memeriahkan acara kick-off yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. SUGBK sendiri telah diubah menjadi stadion berstandar FIFA dengan teknologi VAR, lighting 4K Ultra HD, dan 360 degree kamera sistem, yang memungkinkan produksi siaran TV dengan kualitas tertinggi. PSSI, Kemenpora, sinergi yang membuahkan hasil. Keberhasilan ini tentu tak lepas dari kerjasama erat antara PSSI, pemerintah, dan berbagai pihak swasta. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyebut bahwa ini adalah bukti nyata bahwa olahraga bisa menjadi kekuatan diplomasi budaya dan ekonomi bangsa. Kita ingin Indonesia bukan hanya dikenal karena destinasi wisatanya, tapi juga karena sepak bolanya. Kita punya talenta, punya supporter gila, dan punya semangat nasionalisme yang luar biasa, ujar Dito. Trending nomor 1 dunia, netizen internasional tak percaya. Sejak pengumuman penayangan global ini dirilis, tagar Presiden Cup 2025 meroket di berbagai platform. Di Twitter, X, ribuan akun dari berbagai negara membicarakan keunikan turnamen ini. Never thought I'd be this excited for an Indonesian football tournament. Looks dope. Api, sok certalku. Can't wait to watch Oxford United playing in Jakarta. Indonesia Vibes Look Insane. Indonesia, VOT Asia. Damn! Indonesian fans are wild.
34 game better than some Champions League clubs. La Banda del Football. Di TikTok, video pendek yang menampilkan supporter Indonesia dengan koreografi megah dan nyanyian patriotik viral di mana-mana, bahkan mendapat lebih dari 50 juta views dalam sehari. Investor dan brand internasional mulai masuk. Dengan ledakan atensi ini, brand-brand global pun mulai mengambil bagian. Sponsor baru seperti Adidas, Spotify, Emirates, dan bahkan perusahaan teknologi seperti Google dan Samsung dikabarkan sedang bernegosiasi untuk menjadi mitra resmi turnamen ini. Hal ini tentu membuka peluang ekonomi yang luar biasa besar bagi Indonesia, mulai dari hak siar, pemasukan sponsor, hingga sektor pariwisata. Indonesia siap jadi tuan rumah ajang kelas dunia lainnya. Keberhasilan membawa Piala Presiden 2025 ke panggung internasional menjadi validasi bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi. Erick Thohir secara terbuka menyatakan bahwa PSSI sedang menjajaki kemungkinan menjadi co-host Piala Asia U23 dan bahkan bidding Piala Dunia U20 atau Klub Dunia di masa mendatang. Kalau kita bisa bikin turnamen seperti ini dengan skala internasional, kenapa tidak untuk event yang lebih besar? Tegas Erick. Kesimpulan, era baru sepak bola nasional telah dimulai. Piala Presiden 2025 bukan lagi sekadar turnamen pramusim. Ia telah berevolusi menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Dengan hak siar yang menembus televisi internasional dan perhatian dunia yang tertuju ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya, Indonesia kini benar-benar berada di peta sepak bola dunia. Tak hanya penggemar lokal, tapi jutaan pasang mata dari seluruh penjuru bumi akan menyaksikan bagaimana Garuda Muda terbang tinggi dengan semangat nasionalisme dan kualitas sepak bola yang tak bisa lagi dianggap remeh. Indonesia telah membuktikan, sepak bola bukan hanya milik Eropa. Kini saatnya dunia melihat ke timur, ke Nusantara, ke Indonesia. Dukungan total dari publik tanah air. Sementara dunia takjub, masyarakat Indonesia menyambut momen ini dengan gegap gempita. Di berbagai kota, masyarakat mulai menggelar nonton bareng, nobar, untuk menyambut laga-laga pembuka. Warung kopi, kafe, bahkan taman kota bersiap menayangkan pertandingan secara live dengan layar besar. Antusiasme luar biasa ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah merindukan kebangkitan sepak bola yang nyata dan membanggakan. Biasanya kita cuma nonton Liga Inggris atau Liga Champions di TV. Tapi sekarang, dunia yang nonton turnamen kita sendiri. Bangga banget rasanya, ujar Rico, salah satu supporter yang ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta. Tokoh dunia ikut beri ucapan selamat. Bahkan, sejumlah tokoh sepak bola internasional ikut menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia. Ex-kapten Manchester United, Rio Ferdinand, lewat akun Instagramnya memuji langkah luar biasa PSSI. Respect to Indonesia. Football is growing fast here. Great to see a local tournament go international. Rio Ferdi 5. Sementara itu, pelatih timnas Jepang U23 juga mengaku terkesan dan menyebut bahwa turnamen ini adalah benchmark baru bagi negara-negara Asia Tenggara. Penutup, sepak bola adalah diplomasi emosi. Tak ada yang lebih kuat dari diplomasi yang menyentuh emosi publik. Dan sepak bola, dengan semangat, darah, dan air mata perjuangannya, telah menjadi alat diplomasi baru Indonesia. Dunia melihat bukan hanya sepak bolanya, tapi juga budaya, semangat, dan kebersamaan bangsa ini. Hari ini, Indonesia tidak meminta perhatian dunia. Hari ini, dunia yang meminta waktu untuk melihat Indonesia.